semuanya. Yang pertama kalinya ya, melanjutkan pertemuan kita yang berikutnya. Baik, di sini Ibu tanyakan apa kabar semua? Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana kita bisa berkumpul ya dalam kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke. Di sini akan Ibu akan mengecek ya. Maaf. Ibu di sini sebelum kita mengecek daftar kehadiran, kita awali dulu dengan membaca doa. Ya, kita berdoa dulu. Semoga kita diberi kemudahan, diberi kelancaran dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke. Silakan ketua kelasnya Budi dipandu teman-temannya untuk membaca doa. Ya, siap. Marilah kawan-kawan sebelum belajar kita berdoa. Berdoa mulai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Kita sudah membaca doa. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran sehingga ilmu yang kita terapkan, ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini menjadi ilmu yang barokah bagi diri kita dan semasa untuk berguna bagi masa depan kita. Oke, di sini Ibu akan mengecek daftar kehadiran. Ibu mau tahu anak-anak Ibu kan semuanya 25, tapi ini kok kayaknya nggak nyampe 25. Jadi Ibu di sini akan mengecek daftar kehadiran ya, siapa aja yang masuk. Aruf? Hadir. Ali Duki? Tidak. Kenapa tidak hadir? Sakit apa? Sakit demam. Sakit demam apa putus cinta? Demam. Oke, demam ya. Kita doakan semoga Ali Duki diberi kesehatan dan cepat sekolah kembali, beraktivitas kembali ya. Amin. Lanjut ya, Azam. Mana Azam? Hadir. Brilian? Hadir. Yang paling depan ini. Chelsea? Hadir. Mana Chelsea? Oke. Dika? Tidak, Bu. Tidak. Kenapa ini Dika? Kenapa? Izin. Pergi. Dia udah selesai. Ininya tugas sisa-sisa dari pelajarannya. Udah. Oke. Indrian? Hadir. Hadir. Arif, masuk ke Arif. Masuk. Enggak? Jalan juga. Ya, semoga dia cepat selesai kegiatannya ya. Naila. Naila kemarin kenapa nggak masuk, Nay? Sakit, Bu. Kita apa? Demam. Oke. Udah ya, cukup ya. Kayaknya masuk semua ya. Yang nggak masuk tadi 3. Alhamdulillah sudah Ibu laksanakan untuk pengecekan daftar kehadiran. Di sini kita sebagai pelajar Pancasila ya. Sebagai pelajar Pancasila kita harus menerapkan lagu profil Pancasila karena di sini kita menyanyikan sebagai motivasi pada diri kita sendiri yang menjadi pelajar bangsa yang sukses dan maju di masa depan. Silakan anak-anak Ibu semua tolong berdiri di depan. Berdiri, silakan berdiri nak. Ya. Sudah? Oke.
Udah ya? Ibu hitung dengan hitungan 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, alhamdulillah, rabbil alamin. Kita sudah menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila. Ya, oke. Coba perhatikan. Sebagai pelajar Pancasila, tentunya kalian harus mempunyai motivasi yang sangat tinggi. Ya, lebih baik capek di masa muda daripada capek di masa tua. Kejarlah ilmu setinggi langit agar cita-citamu tercapai. Oke, jangan pernah berhenti. Coba, jangan pernah berhenti belajar. Walau belajar itu sangat sulit, ya. Agar pembelajaran itu pahit, tapi pada akhirnya dia manis. Intinya lebih baik kalian capek dari sekarang daripada sudah tua tapi capek, ya. Ya, mau seperti itu? Enggak. Oke. Ya, kita sudah menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila. Ya. Kita lanjut ke materi berikutnya. Masih semangat? Tetap semangat, tetap semangat, tetap semangat. Oke, alhamdulillah. Oke, kita masuk ke tujuan kita pada pagi hari ini. Tolong diperhatikan di depan. Nah, di sini akan ditunjuk, ya. Ini tunjuk, ya. Tujuan pada pagi hari ini pembelajaran kita ada beberapa tujuan. Tolong dibacakan. Siapa yang bisa baca? Biasanya siapa? Rudi. Gantian masa Rudi mulu. Saya Bu. Siapa? Ada. Melda, ya Melda. Tujuan Pembelajaran peserta didik melalui diskusi dengan kajian literatur dapat membedakan hasil-hasil kebudayaan pada masa praaksara Indonesia yang baik. Oke. Peserta didik melalui diskusi mampu menganalisis hasil kebudayaan pada masa Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan juga baik. Alhamdulillah. Oke. Ya, tujuan kita pada pagi hari ini adalah peserta didik melalui diskusi dengan baik, dengan kajian literatur dapat membedakan, kalian bisa membedakan hasil, ya, membedakan hasil pada masa praaksara. Pra itu apa? Belum mengenal tulisan, ya. Praaksara itu adalah belum mengenal tulisan. Di sini dibagi menjadi 4, ya. Zamannya menganalisis kebudayaan ada 4, yaitu Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum. Oke, di sini nanti kita bahas satu persatu, ya. Kita bahas tentang pembelajaran kita. Sampai di sini cukup paham tujuan kita pada pagi hari ini? Cukup paham? Alhamdulillah. Kita lanjut. Sesudah kita membahas tentang tujuan, kita masuk ke sebelum kita masuk ke benda ini, ya. Sebelum masuk ke benda ini, Ibu sedikit akan memberi paparan, akan memberi wacana sedikit. Perhatikan, ayo, nanti nggak nyambung, nah. Oke, perhatikan ya. Sebelum kita masuk ke benda ini di depan, ada sedikit yang Ibu jelaskan tentang pemahaman, biar kalian paham dan tahu. Di sini bahwasanya kebudayaan pada masa praaksara itu dihubungkan dengan benda-benda yang modern
yang selalu berkaitan dengan zaman sekarang. Ya, paham tidak? Benda zaman dulu itu masih ada berkaitan dengan zaman sekarang. Masih difungsikan dalam keadaan di dunia modern seperti ini, ya. Maknanya sangat penting, ya, hasil kebudayaan pada masa lampau yang bermanfaat bagi masa sekarang. Intinya dulu kita tidak ada Islami, sekarang sudah ada Islami. Dulu kita tidak ada tempat wisata, Tugu Nago, Uluan Uwi, sekarang kita sudah ada. Jalan kita dulu masih satu, sekarang sudah jadi dua. Paham di sini? Ini perbandingannya ya. Kalian dulu nggak pakai sepeda, nggak pakai motor jalan sekolah, sekarang sudah naik motor. Dulu nggak pernah megang HP, nggak tahu HP yang gimana. Sekarang sudah mahal HP-nya, sudah Android, bahkan sudah 5 jutaan HP-nya. Iya tidak? Ya, siapa ya HP-nya yang mahal? Chelsea. Oke, lanjut. Pemahaman tadi sudah Ibu beri pemaparan. Di sini akan Ibu jelaskan, ya. Ibu jelaskan tentang benda. Ada 2 macam di sini. Ini benda apa ini? Benda apakah ini? Ini teko. Ini gambar 2 ini? Siapakah yang menggunakan gambar kedua? Betul, siapa ini? Ibu sebut. Ini Rabi ya? Siapa? Siapa namanya? Rafif. Ayo Rafif, yang mana? Kamu menggunakan yang mana gambar 2 ini? Blender. Kenapa kamu menggunakan blender, Rafif? Karena lebih cepat dan lebih praktis. Lebih cepat, lebih praktis. Yang lain? Sama. Bu. Enak Bu kalau pakai blender, nggak capek. Tenaga saya nggak capek, Bu, nggak terkuras. Capek-capek dari sekolah menyambel terasi misalkan. Ubek-ubek masuk jadi. Oke, di sini hanya perbedaan ya, cobek dengan blender ini sangat khas, ciri khasnya hanya enaknya pakai cobek daripada blender. Itu saja ya nak perbandingannya ya. Mungkin dengan melihat gambar ini kalian sudah paham ya. Insya Allah kalian paham perbedaannya. Baik ya, di sini pemahaman bermakna benda apakah ini, gambar apa ini sudah Ibu terapkan. Paham sampai di sini? Paham. Oke. Paham di sini, kita lanjut. Kita masuk ke masa praksara. Apa tadi masa praksara? Kelompok 1 apa tadi? Masa praksara. Zaman yang belum mengenal tulisan. Zaman yang belum mengenal tulisan. Sarapan apa tadi? Tadi sarapan apa? Nasi goreng. Oke, kita lanjut ya. Perhatikan PowerPoint di depan. Perhatikan layar di depan. Kalau nggak diperhatikan nanti nggak nyambung. Apa ini kalian punya itu masih dari tadi? Ya. Nah, perhatikan di depan. Oke. Masa praaksara. Silakan dibaca kelompok 2. Kelompok 2, ayo. Ayo. Masa praksara merupakan satu masa yang mana manusia, dalam hal ini ialah manusia purba sebagai masyarakat yang menetap di suatu wilayah yang ada di Indonesia. Ya. Masih belum mengenal tulisan. Berdasarkan hasil kebudayaannya secara garis besar, zaman praksara dan ini menjadi zaman batu dan zaman logam. Oke, zaman batu. Zaman batu. Ya, kita bahas di zaman batu. Berdasarkan Proses pelakasan batu dan fungsi berlakas batu yang mereka gunakan dalam batu menjadi 4 zaman, yaitu sebagai berikut. Paleolitik, zaman batu tua, Neolitik, zaman batu mini, Primordia, zaman Neolitik, zaman batu baru atau batu muda, zaman Megalitik, zaman Oke, kelompok 2 sudah membacakan dan memaparkan apa itu zaman batu. Ada 4 ya. Berdasarkan proses perkakas dan fungsi perkakas itu maksudnya fungsinya
dijelaskan, yaitu zaman Paleolitikum itu zaman batu tua, zaman Mesolitikum itulah zaman batu madia, Neolitikum zaman batu baru atau batu muda, dan ini salah nak ya. Mohon maaf ibu ketikannya salah. Zaman Megalitikum adalah zaman batu madia. Ya, paham sampai di sini? Paham. Oke, kalau paham ya. Tetap semangat. Oke, alhamdulillah. Oke, kita lanjut. Ini yang pojok, kelompok belakang, kelompok 4 dibaca satu aja. Ayo. Namanya siapa? Naila. Ayo Nay. Zaman batu tua, Paleolitikum. Ya. Zaman Paleolitikum berarti zaman batu tua. Zaman ini tanah ini kan adanya prasara yang terbuat dari batu yang masih kasar. Ya. Hasil kesudahannya, Paleolitikum banyak ditemukan di daerah pencitraan dan para arkeolog membedakan benda sejarah di kedua tempat sebagai kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong. Oke. Dua, batu madia, Mesolitikum. Zaman Mesolitikum diperkirakan berlangsung pada masa Holocene. Awal setelah zaman es berakhir. Untuk kebudayaannya adalah Homo sapiens yang merupakan manusia cerdas. Untuk penemuannya berupa fosil manusia purba dari ditemukan di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Flores. Oke. Sudah dibacakan oleh kelompok 4. Ini ibu pengen tahu sih dari tadi kenapa kok ngobrol aja sih Koyo. Apa yang diobrolkan Nak? Enggak ada, Bu. Nah, ya fokus tapi perhatikan di depan, nanti nggak paham. Oke? Semangat? Oke. Ya. Tadi temennya kelompok 5, kelompok 4, mohon maaf. Kelompok 4 sudah menjelaskan cara batu tua dan batu madia. Ya, tentunya kalian sudah pahami depan, kalian nanti akan merosum apa itu yang dimaksud dengan dari masing-masing keterangan tersebut. Ya, kita lanjut 1, 2, masuk ke 3. Ya, 4, 3 dan 4. Oke. Kelompok 3, pojok J, pojok J. Ayo yuk. Ayo, silakan dibaca salah satu aja. Ayo. Zaman batu Neolitikum. Ya. Zaman Neolitikum merupakan perkembangan zaman dari kebudayaan batu madia. Alat-alat yang terbuat dari batu yang telah mereka hasilkan lebih sempurna dan lebih halus disesuaikan dengan fungsinya. Zaman batu madia atau Megalitikum. Berdasarkan bahasa Yunani, kata Megalitikum dapat dibagi menjadi kata mega yang berarti besar dan litos yang berarti batu. Perkembangan jalan batu besar atau zaman Megalitikum diperkirakan sudah ada sejak zaman batu muda hingga zaman logam. Ya. Oke. Sudah dijelaskan dari awal ya. Dari awal ini sudah dijelaskan tadi masa praksara, ini tugas kalian merosum ya. Merosum tentang zaman praksara. Oke, sebelum kita belajar akan ibu tes. Ini masih semangat enggak sih ini? Masih semangat enggak? Masih. Kita fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ulang ya, enggak fokus deh. Kita fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, fokus ya. Fokus. Karena ibu pengen kalian fokus dan ibu pengen kalian menghasilkan hasil yang terbaik. Silakan keluarkan buku kalian, rosum apa yang ada di depan. Tahu yang namanya rosum? Tahu. Merosum, merangkum. Oke, silakan ibu kasih waktu 10 menit. Cukup? Cukup. Oke, ibu kasih waktu 10 menit. Monggo silakan.
biar kalian bisa mengerjakan dan mudah mengisinya. Silakan. 10 menit. Ayo, kelompok 1, kelompok 1, kelompok 1, ayo kelompok 1, kenapa kelompok 1? Ayo keluarkan bukunya. Keluarkan bukunya kelompok 1. Ayo dikeluarkan bukunya. Kenapa Kak bawa buku? Orang belajar mau bawa buku. Ayo. Ayo. Yuk, ibu waktunya ya. Yuk. Iya. Ini kreatif nggak cantik tapi kreatif ini ganteng dari tadi terus pada ganteng anak ganteng rapi. Ayo kita coba menjadi apa kalian? Menjadi pak polisi ya? Oh menjadi akpol. Oke. Nanti makan telur aku. Oh oke. Amin. Amin. Makanya belajar. Kata ibu tadi kan apa coba? Capek di masa muda, senang di masa tua. Nah, itu bahasa yang betul. Kejarlah ilmu setinggi langit sampai tempoh. Nah, iya. Udah, silakan ayo, waktunya 10 menit loh. Cepetan, yuk. Nanti nggak bisa loh, ibu suruh nanti ke depan nggak bisa. Ayo. Ayo, silakan. Ini bagus. Iya. Oke, sudah? Ini kelompok 4 yang ujung. Ya Allah, kelompok 4. Adem, ayem, tentrem tapi tetap dia bergerak. Oke, sudah ya? Habis waktu? Udah? Habis waktunya 10 menit belum? Belum. 2 menit lagi. Tadi dari sekolah dari Bapak. Ini tempatnya kemana deh? Jauh sih mas. Cuma kita aja di sini aja. Kalau jajan ekstra untuk memanfaatkan jadi nggak bisa terulang lagi masa SMA, makanya belajar yang benar, nggak boleh ini itu. Kayaknya lebih favorit ini kelompok 1 sama ini. Iya nggak? Iya. Lebih favorit kayaknya. Ya kalau lebih utama ini. Biasa. Kamu kemarin nggak masuk deh. Sakit, hati. Udah yuk, udah waktunya.
Adik? Sudah, aku sudah. Bagus tulisannya. Yang WA ibu. Ibu kapan masuk? Kata Rafif sama ibu. Itu saya, Bu. Ya? Saya. Oh kamu? Oh ya. Yang kemarin WA ibu ya. Oke, sudah di sini ada yang tidak paham nak? Paham? Paham ya? Paham. Paham benar apa? Nanti nggak nyambung kalau ibu udah kasih TTS. Nyambung ya. Kalau nggak nyambung nanti ibu sambungin. Ya. Ya. Oke. Oke, udah ya? Selesai? Biar tetap semangat. Masih semangat nggak ini? Masih dong, Bu. Lagi. Oke. Masih semangat? Semangat. Oke, tetap semangat, semangat. Oke, tetap semangat ya. Double fokus. Melihat, mendengar, melihat, fokus. Oke, fokus ya. Kita fokus. Ibu akan membagikan TTS. Itu tadi kayaknya belum dijelaskan ya? Dijelaskan belum ibu? Belum. Oke, mohon maaf ya. Saking semangatnya ibu ya. Ibu jelasin lagi ya. Oke. Mohon maaf ibu tadi terlalu semangat. Sampai mana tadi ini ya? Oke. Perhatikan kelompok 1. Nanti nggak nyambung Le. Oke, perhatikan masa praaksara. Masa praaksara merupakan masa di mana manusia, dalam hal ini ialah manusia purba yang sebagai masyarakatnya yang menetap di suatu wilayah di Indonesia, yang masih belum mengenal tulisan dan berdasarkan hasil kebudayaan secara garis besar, zaman dibagi menjadi 2, yaitu zaman batu dan zaman logam. Zaman batu ya, zaman batu itu dibagi menjadi 4 ya, berdasarkan proses perkakas batu dan fungsi perkakas yang mereka gunakan itu dibagi 4. Tolong HP-nya nak, tolong HP-nya. Salam dulu ya. Zaman Paleolitikum, zaman batu tua. Awas loh, nanti kelompok 1 ibu tanya suruh presentasi ke depan loh, nanti nggak nyambung. Zaman Mesolitikum adalah zaman batu Madia. Zaman Neolitikum adalah zaman batu. Ya, zaman Megalitikum adalah zaman batu Madia. Ya, ada 4 ya. Sampai di sini cukup? Cukup. Lanjut. Zaman batu tua, Paleolitikum. Zaman batu tua yang zaman di mana zaman ini ya, perkakas yang terbuat dari batu yang kasar ya, batu yang kasar. Hasil budaya Paleolitikum banyak ditemukan di daerah Pacitan, dan para arkeologi membedakan benda prasejarah di kedua tempat sebagai kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Andong. Kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Oke, kedua, zaman batu Madia itu adalah Mesolitikum. Bu, ngomongnya susah amat sih Bu. Yang namanya zaman dulu tuh ngomongnya memang susah. Mesolitikum, Paleolitikum. Ya, makanya tulisannya jangan sampai salah. Tikum dengan tikum beda. Tikum dengan tikum beda. Ada TH-nya. Ya. Zaman Mesolitikum diperkirakan berlangsung pada masa Hoselon, Holosen. Salah. Awal setelah zaman es berakhir, pendukung perbudayaannya ialah Homo sapiens. Homo sapiens yang merupakan manusia yang cerdas
Ya, ini otaknya cerdas, pinter. Ya. Untuk penemuannya berupa fosil. Ya, manusia purba banyak ditemukan di Sumatera Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Korek. Nah, dia inilah yang menemukannya. Ya, manusia cerdas yang menemukan dari hasil fosil manusia purba ditemukan di Sumatera Jawa dan Kalimantan. Oke ya, lanjut. Zaman batu muda, Neolitikum, merupakan perkembangan zaman dari kebudayaan Batu Madia. Jadi perkembangan zaman dari Batu Madia yang di atas tadi ya, yang 1, 2 ya, jadi saling berkaitan. Alat yang terbuat dari batu yang telah mereka hasilkan lebih sempurna dan lebih harus disesuaikan dengan fungsinya. Kayak itu tadi apa? Tadi yang pertama yang dijelaskan. Masuk tidak nomor 3 ini? Apa coba masuk? Apa coba tadi? Yang pertama apa tadi Ibu jelaskan? Apa? Cobek. Cobek. Nah, cobek itu termasuk dalam zaman Batu Madia Neolitikum. Dia dihaluskan supaya bisa dimanfaatkan. Ya. 4. Zaman Batu Madia Megalitikum. Berdasarkan bahasa Yunani, kata megalitikum dapat dibagi menjadi mega yang berarti besar dan litos yang berarti batu. Berarti dia apa artinya? Batu yang besar. Bahkan besarnya dari kalian besar lagi. Kalau kita lihat di sini di mana yang ada? Di mana? Di Baduy. Terus apa lagi di mana? Atau kita lihat di sini di mana yang ada? Yang batu besar nih, mega dan litos nih. Islami itu yang dekat taman itu ada Megapark itu. Paham ya? Paham. Oke. Ya. Litos yang berarti batu. Perkembangan zaman batu besar atau zaman megalitikum diperkirakan sudah ada sejak zaman Batu Muda hingga zaman logam. Zaman itu tetap ada pada sekarang ini. Paham ya? Paham gak ini? Paham. Oke. Kalau sudah paham, di sini Ibu akan tanya dulu dengan kalian. Ibu kasih pertanyaan dulu, ayo. Nomor 1. Ibu mau jawab. Coba di awal tadi Ibu menjelaskan tentang 2 benda. Tentang 2 benda itu mempunyai masing-masing fungsinya. Jadi kalian Ibu mau menjelaskan apa fungsi, apa perbedaan zaman sebelum adanya yang gambar 1 atau gambar 2? Boleh coba. Gambar 2. Oke, Rudi jawab gambar 2. Coba kamu jelaskan yang gambar 2, Rudi. Kok Pak Laksana suka yang gambar 2 ya? Nggak mau gambar 1? Lucu. Oke, yuk Rudi, jelaskan Rudi. Apa itu gambar 2 Rudi? Tadi apa gambarnya nak? Cobek sama blender. Kenapa kamu milih ini blender Rudi? Lebih praktis. Coba yang perempuan, kalau yang perempuan mungkin tahu ya. Tahu kenapa kok malah milih yang nomor 2. Sedangkan kalau setahu Ibu malah enak yang nomor 2 tapi yang cobek. Ayo, kenapa coba? Ayo silakan, siapa yang tahu yang bisa jawab? Oh, kalau laki-laki nggak suka ribet Bu. Oh, simpel aja. Tapi ya hasilnya halus, tapi kenikmatannya ada tidak? Nah coba jelaskan sama Ibu itu gimana maksudnya? Enak maksudnya? Oh, pakai blender terlalu halus Bu. Sudah pernah praktek? Kalau pakai cobek itu tidak terlalu halusnya. Itu dari penjelasan. Itu penjelasan dari Nurul. Kalau dia pakai blender itu terlalu
Ya, itu penjelasan dari kelompok 1. Ya. Nih, kelompok 2 ini. Kelompok 2 nih, ayo, ibu mau kelompok 2, ayo. Kelompok 2 gimana? Kelompok 2 apa yang tadi dijelaskan dari awal, ya? Yang pilih mana? Pilih yang gambar 1 sama gambar 2. Temennya mau jawab ini, ayo. Yuk, yang mana? Cok, ini yang kendi dulu lah. Bisa? Yang kendi. Insya Allah, ayo silakan yang kendi. Kelompok 2 mau memaparkan tentang tentang gambar 1 tadi. Ya, gambar 1 tadi, ayo silakan. Tadi teko sama kendi. Ayo nak, gak apa-apa. Kita di sini belajar. Nanti kalau nggak tahu kita sama-sama dibenahi, oke? Oke, yuk. Iya, iya. Kalau teko kan itu di zaman modern yang terbuat dari plastik, sedangkan kendi terbuat dari bahan-bahan dalam yang kemudian makanan. Ada dulu. Terus? Kalau teko kan hanya untuk menyimpan air dan lain-lain, sedangkan kendi bisa untuk menyimpan makanan dan lain-lain seperti minuman dulu bisa. Oke, namanya siapa? Firna Bu. Firna, kasih reward Fir. Beri Nah, dia. iya, Le. Beri dia. Oh, beri dia. W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Keren loh. Oke, dikasih 2 jempol. Ya, dikasih 2 jempol. Oke, Firna tadi jawabnya sangat tepat. Ya. Yang teko tadi zaman modern, yang kendi tadi zaman dulu. Fungsinya lebih enak yang menggunakan teko karena dia lebih simpel, apalagi dingin. Dulu nggak ada kulkas karena. Nah, zaman dulu itu menggunakan kendi kayak minum air di dalam kendi itu kayaknya sudah dalam tenggorokan, dingin. Tapi sekarang sudah zamannya kulkas, apa-apa masuk kulkas. Siapa yang masih menggunakan gambar 1 pakai teko di rumah? Hanya Bu. Nah, oke, berarti dia masih dalam keadaan tradisional. Masih ala-ala zaman dulu masih ada. Tempat ibu pun masih ada pakai teko. Jadi kalau pakai teko tuh dingin kalau di es. Karena ibu di rumah tidak suka yang namanya es. Tidak konsumsi es. Kalau kalian masih suka konsumsi es. Ya, dingin. Pulang sekolah bubuk buka kulkas minum. Ya. Iya, Bu. Enggak munafik, Bu. Suka es. Oke. Kelompok 4. Kamu pilih yang mana? Yang teko apa yang kendi? Apa yang mana? Kendi Bu. Kendi. Ayo yang kendi. Ya, kendi Bu. Ayo, gimana yang kendi ini maksudnya? Kelompok 4, ayo silakan siapa yang bisa jawab? Kendi itu merupakan jenis gerabah atau perabotan rumah tangga yang terbuat dari batang liat yang melalui proses pembakaran. Kalau teko itu di zaman modern itu menggunakan alat seperti plastik yang dibentuk sehingga menjadi teko Bu. Oke, sip, betul jawabannya. Dia berasal dari apa tadi, Nak? Plastik. Plastik, ya. Kendi dari Nah, dia yang jawabannya tidak jauh beda dari kelompok 2. Ya, sama-sama mengerti dan paham. Coba kalau kelompok 1 ditanya paham nggak? Oke, paham. Enggak. Lalu, oke, bismillah, paham semua ya. Oke, di sini dijelaskan temannya tadi sudah banyak ngambil kelompok yang gambar 1 teko dan kendi. Kalau ibu di sini lebih milih yang pakai kendi karena dia lebih alami, lebih enak dingin. Dia teko masuk teko tapi dia tidak dingin fungsinya. Paham ya? Paham. Nah, sampai di sini ini berkaitan dengan materi kita yang tadi ya Nak ya, yang tetap pada zaman itu tadi ya Nak ya. Sampai di sini paham? Paham. Kelompok 1 paham? Kelompok 1 paham? Oke. Kelompok 1 paham ya. Ini kayaknya favorit ini kelompok 1 ini. Oke ya, sudah ya.
berhubungan dengan zaman-zaman tersebut? Sudah? Sampai di sini paham? Alhamdulillah. Kita masuk ke tugas. Was. Nanti kalau masuk ke tugas nggak nyambung. Gimana nanti kalau nggak nyambung? Oke, kita masuk ke lembar RKPD. Apa Bu itu RKPD? Lembar kerja serta lembar aktivitas 1 petunjuk kerja. Isikan kolom TTS dengan benar. Jadi kalian nanti isi kolom TTS-nya, ada yang data, ada yang lintas. Ya, nanti udah ada petunjuknya. Kalau nggak ada nanti tanya sama ibu. Kalian mengerjakannya diskusi kelompok, ya. Ibu kasih waktu berapa menit cukupnya? 20 cukup. Banyak. 20. Benar 20 apa nanti lebih? Ya, oke, bismillah ya. Semoga cukup waktunya 20 menit. Sekarang Ibu akan membagikan lembar TTS yang fungsinya kalian mengerjakan sesuai dengan tadi dan di losum ya. Ini bareng-bareng. Satu kalian satu. Tapi boleh kerjasama. Boleh diskusi kerjasama tapi kalian mengerjakan satu. Juga ada ya. Kelompok 2. Oh ini kelompok 2 sini ya. Ini kelompok 2. Kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 4. Ya, kelompok 4. Ya. Sudah ya? Sudah? Oke, perhatikan layar di depan. Kelompok 1, perhatikan layar di depan. Perhatikan, ayo. Nah, contoh dari LKPD itu, ya. Contoh dari LKPD itu, ya. Kalian mengerjakan ada yang secara lintas, ya, ada secara lintas dan secara menurun. Oke, tahu lintas? Lintas itu data. Oke, ya, di situ sudah ada petunjuk. Across itu lintas, down itu turun. Sudah tahu? Dan situ ada pertanyaan. Pertanyaannya, ya, untuk kelompok 1. Manusia purba yang masih menggunakan alat sederhana di masa batu tua adalah, cari yang lintas ke bawah, ada tulisan 1 di atas kecil. Nanti semangat betul nanti mau jawabnya. Oke, sudah tahu kan jawabannya? Oke, ya, Ibu jelasin dulu biar nyambung, biar paham ya. Oke, cari angka 1 di atas. Itu ada kecil itu di atas. Udah itu zaman batu tua. Apa itu zaman batu tua? Cari nomor 2 ke 3. 3. Nomor 3. Ya. Sesudah itu 4 ke 4 berarti dia
apa? Homosasi. Ayo mana ini? Hah? Udah ini nomor 9 isi. 9. Hasil kebudayaan pada zaman batu tua apa? 9. Tadi dan dijelaskan. Budaya masuk pacitan. Budaya apa? Kebudayaan pacitan. Kok sakit? Kenapa? Lemas. Kenapa enggak tadi? Banyak sarapan. Dan nanti sarapan kita akan matematika dulu ya. Isi. Mana? Paham nggak? Coba ibu lihat. Itu masih lama. Oke, 4 sih. Oke, kelompok 3, gimana kelompok 3? Kelompok 3 mana ibu lihat? Dari sini. Oke, kelompok apa ini? Persegi. Oh, persegi. Maaf, S-nya warna. Oke. Ini sudah. Tambah Pak lonjong. Oke. Tambah persegi. Oke. Kapak. Oke. Biru. Oke. Sip. Ada yang tidak paham? Kelompok 2. Kata-katanya kelompok 5 gimana? Kelompok 5? Hah? Kebudayaan zaman batu tua, budaya Sandong. Bisa ibu. Ya, silakan. Gimana? Mau tanya apa, Nak?
Belum. Satu lagi nih, nak belum diisi nak. Nomor apa yang belum? 10 belum 10. Slip. Ini 10 juga belum diisi. Ini nomor 5 belum. Ini nomor berapa yang belum? 10 juga. 10 sama 8 belum. Ini sudah semua kelompok 1. Ini belum, Julian. Ini nomor 4 belum mengisi. Cuma terus, udah. Dari tadi tawamu mulu deh. Tuh, nomor 10 belum. Ini, Greg, kamu. Udah, nomor berapa yang belum? 1 belum, ini kosong. Udi, pintar udah semua. Bagaimana selayaknya sebagai pelajar membaris? Ada yang bertanya dan ada yang maju ke depan dikit lagi. Maju ke depan. Nah, siapa yang menjawab? Siapa yang menjawabnya? Siapa yang bertanya? Ayo, pakai kenalan dulu deh. Ini temannya belum tahu ini kelompok berapa yang maju. Ayo. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil kerja kami. Oke, silakan. Siapa yang menjawab? Dari ini aku dulu. Ayo. Dibagi 3-3. Ini 3, sama 3. Ayo. Diperhatikan, disimak yang lain. Ayo, nomor 1. Nomor 1, manusia purba yang masih menggunakan alat sederhana di masa purba. Jawabannya apa? Megatropus paleojavanicus. Oke, terus. Lagi. Nomor
Jawabannya adalah kebudayaan Nantau. Terus Nomor 3, 3 manusia zaman batu. zaman batu tua. Apa? Paleo. Paleolitikum. Oke, terus kamu yang nomor 4 jawab soal mana soalnya? Ya soal nomor 4. Ayo, mana nomor 4? Kampak lonjong yang kecil. Ayo. Nama lain kapal juga. Ya, nomor 4. Kasih oh. Apa jawabannya? Kampak. Kampak. Oh. Oke, benar kan nih? Tadi sudah disebutkan temannya, dijawab dan ditanya. Coba perhatikan. Perhatikan. Halo. Halo. Oke. Masih aktif ya? Oke ya. Coba perhatikan kelompok 1 apa ada yang salah jawabannya? Ada Bu. Ada. Yang mana tadi? Nomor 1. Siapa yang bisa jawab? Siapa yang nomor 1? Katanya tadi salah nomor 1. Saya. Jawabannya apa? Saya. Oke, perkenalan dulu diri. Udah. Dari kelompok? Dari kelompok 3. Ya, silakan. Kelompok 3 apa tadi yang salah nomor 1? Kalau 1 jawabannya coba. Coba tadi apa jawaban 1 jawabannya? Kampak. Kampak. Oke, jawabannya kampak. Salah ya berarti ya? Salah, Bu. Oke, salah. Sudah sampai di sini? Ada yang salah lagi kan? Ada yang salah lagi kak jawabannya? Tidak, cuma satu aja itu. Ada lagi? Enggak. Oke. Sudah cukup? Silakan diakhiri kepada teman-temannya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kita kasih apa ini teman-temannya? Kita kasih apa teman-temannya? Kasih hadiah, kasih reward, kasih ucapan, kasih reward. Beri dia. Oke, itu sedikit reward ya dari temennya ya. Sudah maju ke depan. Sudah maju ke depan waktunya ya. Kayaknya cukup 1 aja presentasinya ke depan. Ya, karena waktunya sudah mepet. Sampai di sini kalian paham? Tadi nanti dikumpul hasil TTS-nya sesuai pembelajaran nanti dikumpul. Ya nanti aja pas sesuai pembelajaran dikumpul. Nanti ya. Oke, kita lanjut. Pembelajaran. Kita lanjut lagi ya. Pembelajaran kita tadi sudah masuk ke presentasi ke depan. Sudah masuk. Nanti ya. Mau nambah lagi nggak presentasinya ini? Lagi, Bu. Nambah lagi? Ya. Oke, kelompok berapa yang maju? 4, Bu. Kelompok 2, 3, Bu. ketiga? Iya. Kelompok 3. kelompok 3 kelompok 4. Iya. Kelompok 3 yang maju depan. Oke, silakan kelompok 3. Yuk, mau kita pancing nggak ini? Pancing. Mau dipancing nggak kelompok 3? Kayaknya nggak bangun ini kelompok 3. Ayo, kita beri pancing. Tarik, 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 tarik.
Lanjut kelompok 3. Ayo kelompok 3 maju ke depan. Silakan kelompok 3. Agak maju ke depan sini. Oke, kelompok 3, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dari kelompok 3. Ya, silakan. Dari kelompok 3 mau mempresentasikan hasil diskusi kelompok 3. Silakan. Nomor 1 jawabannya, pertanyaan dulu. Pertanyaannya, alat batu berbentuk lonjong yang sudah biasa halus disebut apa lonjong? Apa yang berbentuk persegi panjang atau trapez melindung Ya, disebut kapak persegi? ya. Terus Don, yang turut. Kapak yang digunakan sebagai alat pembicaraan dengan atau tanda dari alat? Bapak Ciledon. Ya. Iya. Oke, terus lanjut. Kapak lonjong yang kecil. Apa Salah Iya. satu daerah persebaran kapak lonjong. Diperhatikan, disimak temannya ada yang salah apa enggak itu? Dengar kan ini? Dengar ya? Oke, udah, wis. Wis, kira-kira jawaban pertanyaan dari kelompok 3 ada yang salah? Apa betul semua? Ada yang salah, Nomor berapa? Lima. Apa pertanyaan nomor 5? Kapak persegi yang kecil mengerjakan hal itu. Jawabannya apa? Tata. Jawabannya apa? Apa? Jawabannya? Betul. Oh, bukan tata. Tombak. Jawabannya tata. Tapi kelompok 3 bilang tombak. Ada lagi yang salah? Tidak ada? Tidak ada yang salah? Sudah cukup? Coba dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kita beri reward temannya yang maju ke depan sudah mempresentasikan nomor 3. 1, 2, 3. Beri dia W, beri dia O, beri dia W. Wah, keren. Wah, wah, keren. Wah, keren. Wah, wah, keren. Wah, Keren loh, sudah maju ke depan ya. Kita di sini diskusi bukan perbandingan antara benar dan istimewa dan hebat, tidak ya. Kita di sini sama-sama belajar. Dia berani mempresentasikan diskusinya itu sudah jempol dua. Oke, udah ya. Tadi kelompok 1 sudah maju, kelompok 3 maju. Ini siapa jawabannya yang betul semua? Coba dilihat kelompok 2 aja yang maju. Kelompok 2, ayo maju ke depan. Ayo kelompok 2 maju ke depan. Ayo. Tarik, 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 tarik. Kita tarik satu-satu. Ayo. Ayo. 5 salah saja. 5 salah saja. Sini. Presentasikan dulu. Pakai kenalan dulu. Kenalan. Dari kelompok berapa? Assalamualaikum.
saja. Simak yang soal 5 soal saja yang kelompok 2. 5 soal. Simak. Betul semua enggak? Zaman batu madia. Jawabannya adalah Mesolitikum. Oke, terus. 2. Kebudayaan pulang dari Sampung. Sampung Boncolkur. Ya, oke. 4, 3. 3. Kebudayaan Asia Tenggara yang mirip dengan kebudayaan kapal terbang Rigel adalah Batkonhoadin. Bat, kon, koendin. Oke. Terus. 4. Manusia purba pendukung zaman batu madia adalah Bakon, Batkonhoadin. Oke. Terus. 5. Nenek moyang Simak. Indian, Sakai Aita dan Aboigin Yaitu adalah Papua Melanostoi. Melasonoid. Papua Melasonoid. Betul nggak? Dari 1 sampai 5? Betul. Ada yang salah? Tidak. Oke, kita kasih jempol 2, temennya kelompok 2. Oke, silakan diakhiri. Sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2. Baik, terima kasih atas kerjasamanya ya, mempresentasikan hasil dari TTS LKPD dalam pembelajaran kita kali ini. Untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 sudah maju ke depan mempresentasikan. Kelompok 4 berasa sudah betul semua ya. Nanti dikumpul sesudah selesai pembelajaran ini, nanti LKPD-nya dikumpul. Oke. Sampai di sini pembelajaran kita sudah paham semua? Paham? Kalau paham. Membosankan atau menyenangkankah pelajaran ini? Menyenangkan. Ada yang berisik, ada yang gak fokus, ada yang ketawa. Oke. Ya, kita doakan semoga dia mendapat hidayah Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia bisa berubah ya yang kelompok 1. Oke. Baik, di sini sudah presentasi, sudah kita bahas semuanya. Kita semangat dulu lah ya, kasih reward semangat pada diri sendiri dulu ya. Kasih reward semangat pada diri sendiri. Sawo semangat. Oke, kita menghilangkan penat semangat ya. Sudah Ada yang kelima. pembelajaran kita mungkin sampai di sini ya. Pembelajaran kita sampai di sini mungkin untuk kekurangan dan kelebihan ibu di sini hanya manusia biasa yang tidak luput dari segala kesalahan. Namanya kita belajar, tidak ada yang sempurna. Pasti di situ ada proses yang tidak sempurnanya. Tapi di sini kita berusaha untuk belajar lebih baik. Hanya satu pesan ibu kepada kalian sebagai pelajar, ya. Teruslah kejar cita-cita kalian setinggi langit. Hapuslah lelahnya dengan semangat, tetap semangat, jangan males. Karena masa depan itu yang menunggu kalian, ya. Karena masa depan itu akhir dari kesuksesan kalian. Kalian cetak, kalian ukir dari masa sekolah menjadi selama menjadi pelajar sekolah. Ya, di sini ibu mohon maaf apabila ada kesalahan. Sebelum ibu akhiri, apa pembelajaran kita, kesimpulan kita pada pagi hari ini? Siapa yang bisa jawab pertanyaan ibu? Oh, Nay, silakan Nay. Kesimpulan kita apa pada pagi hari ini? Masa praksara atau biasa disebut masa prasejarah Ya. adalah masa kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan, dan manusia yang diperkirakan hidup pada masa prasejarah adalah manusia purba. Ya. Pada
pelajaran kita cukup sampai di sini ya. Sudah? 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 Oke, sudah. Baik, di sini nanti jangan beranjak dulu. KPD-nya dikumpul ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Kita ketemu lagi pada pertemuan kedua tentang masyarakat prasyarat ya. Mungkin itu pembahasan kita yang kedua, pertemuan kita pada berikutnya kedua. Sampai di sini Ibu mohon maaf apabila ada kekurangan. Kepada Allah Ibu mohon ampun. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.